Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Afriyadi dengan NIM F1E222045. Saya dari ruangan R001, Prodi Teknik Elektro. Saya akan membahas tentang limit sepihak atau limit kiri dan limit kanan. Di video ini saya akan membahas tentang limit sepihak atau limit kiri dan limit kanan. Di sini saya ada gambar grafik fungsi fx untuk x yang lebih besar dari c, kemudian x di sini mendekati c dari arah kanan. Maka inilah yang kita sebut limit kanan. Sementara untuk gambar di sebelah kanan ini, nilai x lebih kecil daripada c. Kemudian x mendekati c dari arah kiri. Dan kita sebut ini sebagai limit kiri. Notasi dari limit kanan adalah limit x menuju c. Dan di sini ada tanda plusnya atau positif. Jadi limit x menuju c dari kanan sini untuk fungsi fx sama dengan L. Sementara untuk limit kiri notasinya adalah limit x menuju c dari kiri kita beri tanda negatif dari fungsi fx. Misalkannya di sini nilai limitnya m. Jadi notasi positif dan negatif di sini menandakan dari arah mana x mendekati c, apakah dari kiri ataukah dari kanan. Kemudian kita memiliki syaratnya limit x menuju c fx ada jika limit kiri dan kanannya sama. Artinya di sini limit x menuju c plus dari kanan fx ini sama dengan limit x menuju c min dari kiri fx. Sementara jika nilai limit kiri dan limit kanan berbeda, maka limit di titik tersebut tidak ada. Sini memiliki contoh fungsi. Sini fungsi banyak aturan di sini. Di mana fungsi ini terdiri dari 3 aturan dan kita diminta untuk menghitung masing-masing nilai limit di titik x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Dan di sini ada gambar sumbu real. Sini ada x sama dengan 0. Kemudian di sini x sama dengan 1. Di sebelah kiri x sama dengan 0 berlaku fx sama dengan x kuadrat. Kemudian antara 0 dan 1 berlaku fungsi fx sama dengan x. Dan di sebelah kanan x sama dengan 1 berlaku fungsi fx sama dengan 2 tambah x kuadrat. Untuk menjawab soal nomor A, kita perlu memperhatikan bahwa di titik x sama dengan 0 di sini terjadi perubahan fungsi, di mana di sebelah kiri 0 fungsi x kuadrat di sini, sementara di sebelah kanan x0 ini fx sama dengan x. Sehingga untuk mencari nilai limitnya di titik x menuju 0,
kita perlu memeriksa limit kiri dan limit kanannya. Yang pertama, kita periksa dulu limit X menuju 0 ini dari kiri, dari fungsi fx, karena kita akan menghitung nilai limit kirinya, maka fx di sini kita ganti dengan fungsi yang berlaku untuk sebelah kiri 0, yaitu x kuadrat ini. Sementara untuk limit kanannya itu fx menuju limit 0 sama dengan kita ganti fx ini dengan fungsi yang berlaku sebelah kanan 0 ini, yaitu fx sama dengan x. Kemudian kita substitusi, hasilnya sama dengan 0 untuk limit kiri dan untuk limit kanannya juga 0. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka kita dapat simpulkan bahwa limit x menuju 0 dari fx adalah 0. Kemudian untuk soal yang B ini, di x sama dengan 1 juga terjadi perubahan fungsi, yaitu sebelah kirinya adalah fx sama dengan x dan sebelah kanannya 2 tambah x kuadrat. Pertama kita hitung limit kirinya, yaitu ini limit x menuju 1 min dari kiri fx, dan untuk limit fx-nya diganti dengan sebelah kiri x sama dengan 1, fx sama dengan x. Kemudian untuk limit kanannya di sini, untuk fx yang ada di sebelah kanan fx sama dengan 1 sama dengan 2 tambah x kuadrat. Kita substitusikan, untuk limit kirinya hasilnya adalah 1. Sementara untuk limit kanan hasilnya adalah 2 tambah 1 kuadrat sama dengan 3. Kita dapat lihat di sini bahwa nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda. Jadi, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Jadi, kesimpulannya limit x menuju fx tidak ada. Sementara untuk yang soal yang C ini, di titik x sama dengan 2, di kiri atau di kanan ini sama dengan 2, tidak terjadi perubahan fungsi. Artinya kita dapat menghitung langsung limitnya tanpa perlu menghitung limit kiri dan limit kanannya. Jadi tidak terjadi perubahan fungsi, kita langsung saja limit x menuju 2, fx sama dengan limit x menuju 2. Fungsi yang berlaku di titik x sama dengan 2 adalah 2 tambah x kuadrat. Kita substitusikan, hasilnya adalah 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 6. Kita dapat dilihat dari titik x sama 1 adalah fungsinya berbeda, adalah fungsi grafiknya berbeda. Di titik x sama dengan 1 di sini fungsinya patah, artinya tidak tersambung. Fungsi-fungsi seperti inilah yang menandakan bahwa nilai limit fungsi di titik yang dimaksud ini tidak ada. Hal ini terlihat langsung dari bentuk grafiknya. Di sini saya akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu kita diberikan gambar grafik fungsi di mana fungsinya tidak diketahui, kita hanya diberikan grafiknya saja. Tapi dari gambar grafiknya ini kita diminta untuk mendapat nilai limitnya di beberapa titik. Yang pertama ini misalnya limit x menuju negatif 3 dari fx. Sekarang kita lihat di x sama dengan negatif 3 di sini. Kita lihat nilai fungsinya atau grafik fungsinya, baik didekati dari kiri ataupun dari kanan, nilai limitnya mendekati 1 nilai yang sama, yaitu kurang lebih di sini adalah 2. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya 2.
Untuk yang kedua, limit X menuju min 1, di sini titiknya, kemudian kita lihat ke atas, didekati dari kiri ataupun dari kanan, nilai limitnya mendekati satu nilai yang sama, kurang lebih di sini adalah 2,5. Jadi untuk nomor 2 hasilnya 5/2. Untuk nomor 3, limit X menuju 1, kita lihat dari sebelah kiri mendekati 2, tapi limitnya dari sebelah kanan mendekati 1. Karena fungsi ini didekati dari kiri dan kanan di titik X sama dengan 1, nilai limitnya berbeda, maka untuk nomor 3 ini nilainya, untuk nomor 3 jawabannya tidak ada. Untuk nomor 4, limit X menuju 1 dari kiri, berarti di sini didekati dari kiri, nilainya adalah 2. Untuk nomor 5, limit fx menuju 1 dari kanan, didekati dari kanan, nilainya mendekati 1. Ini nilainya 1. Berarti untuk nilai f min 3, kita lihat ada dua bulatan dan bulat penuh dan bulat kosong. Bulat penuh menandakan nilai fungsi didefinisikan dari titik tersebut. Jadi di sini nilai dari f min 3 adalah 1. Kemudian nilai f min 1 di sini, karena di sini hanya bulat kosong, jadi nilai f min 1 tidak ada. Dan terakhir untuk nilai f1, dilihat ada dua bulatan, ada nilai bulat kosong dan bulat penuh, dan di sini ada nilai bulat yang penuh adalah 2. Jadi nilai F1 sama dengan 2. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Untuk limit X menuju negatif 2, kita lihat di sini didekati dari kiri dan kanan, nilainya mendekati nilai yang sama, yaitu 0. Kemudian X menuju min 1 ini pun sama, didekati dari kiri dan dari kanan, mendekati satu nilai yang sama, yaitu min 1. Kemudian nomor 3, limit X menuju 0 dari sebelah kiri, nilai limitnya mendekati min 1. Sementara untuk nomor 4, limit X menuju 0 dari kiri dan kanan, kita lihat dari kiri mendekati min 1, sementara dari kanan mendekati 1, dan nilai limitnya berbeda untuk kiri dan kanan, maka limit X menuju 0 fx tidak ada. Untuk nomor 5, limit X menuju negatif 1 menuju 0, X menuju 0,5, dan di sini karena posisinya tidak ada perubahan dari kiri dan kanan, maka nilainya adalah negatif 1. Untuk nilai F0 di titik di mana di sini ada bulat penuh, jadi nilainya adalah 0. Nilai F sama dengan min 2, di sini bulatnya kosong, jadi tidak ada. Untuk nilai F1 di sini nilainya adalah 1. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya tentang limit kiri dan limit kanan. Kalau ada kata-kata yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja video penjelasan dari saya tentang limit sepihak, limit kiri, dan limit kanan. Kalau ada kata-kata yang kurang dari saya tentang video penjelasan saya ini, saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.